Bagaimana dengan keabsahan suatu ilmu periwayatan? Yang periwayatan secara pengambilnya tidak i'tibar. Maksudnya tidak mu'tabar ya, tidak teranggap. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai pendapat LDII yang menganggap bahwa ilmu yang berasal bukan dari ustadz-ustadz mereka tidak dianggap syar'i. Amalannya juga tidak syar'i. Ini clear ya, dibedakan antara dua hal. Sekarang semua sanad periwayatan sudah terjaga. Hadits Rasulullah sudah terjaga, sudah tertulis di buku-buku. Semuanya sudah terjaga, tidak ada lagi kemungkinan untuk tidak terjaga. Adapun sanad periwayatan bersambung kepada Nabi itu adalah sunnah tetap dijaga. Sunnah tetap dijaga. Ini tadi saya sebutkan jumlah ulama kita dan guru-guru kita punya sanad bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jelas ya? Dalam buku-buku periwayatan tersebut. Ya. Dan alhamdulillah sanad-sanad ini juga kita mendapatkan ijazah dari guru-guru kita untuk meriwayatkannya. Kalau yang diinginkan adalah makna punya sanad bersambung kepada Nabi. Ya. Jelas ya? Baik. Dan tidak mesti. Jadi setelah kita memahami hakikat dari sanad ini apa yang dimaksud, maka dari sini bisa diketahui bahwa mengambil ilmu itu ya, bukan artinya dia harus punya sanad baru dikatakan dia syah. Dia mengambilnya. Dikatakan dia syah. Ini kalau dibalik kepada kaidah orang yang menganggap harus, ya, terlalu banyak mereka tidak syahnya. Terlalu banyak tidak syah. Pertama mereka mengambil sanadnya dari jalur apa? Jalur ijazah. Mana sanad kalian? Supaya diperiksa apakah sanadnya bersambung, terputus atau tidak. Kemudian yang kedua, sanad itu bentuknya ijazah itu dia mendengar. Ijazah itu hanya diberi ilmu. Ini buku saya, silahkan kamu riwayatkan. Dia tidak baca, dia tidak pelajari semua buku itu kepada gurunya. Berarti dia juga tidak mengambil dari guru secara langsung. Cuma mengambil apa? Pembolehan periwayatan saja. Ya, dan kebanyakan orang di masa ini hanya mengambil pembolehan periwayatan untuk menjaga apa? Silsilah sanad bersambung. Ya, adapun seperti yang saya katakan tadi, hadits Rasulullah itu sudah tercatat dan sudah terjaga. Cuma sekarang tidak ada yang menjaga hadits dengan hafalannya. Tidak ada yang menjaga hadits dengan hafalannya. Ya. Dan tidak dari ahli hadits di masa ini dikatakan dia menghafal Sahih Bukhari dengan sanad-sanad. Sanadnya sendiri bersambung kepada Nabi, tidak. Semuanya tercatat dalam apa? Catatan-catatan. Ya, ini sekarang kita baca antara Imam Al-Bukhari, antara beliau dan antara Nabi, ya, kebanyakannya 5 orang. Kadang 4 orang, dan beliau kalau Ali bisa 3 orang. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, antara ada di 21 tempat Imam Al-Bukhari, antara beliau dan antara Nabi cuma 3 orang. Ini 21 tempat saja di Sahih Al-Bukhari. Ya. Kalau kita di masa ini, ini sanadnya sudah panjang sekali, lebih 20 orang. Setiap hadis harus disebutkan 20 nama perawi. Ya. Ini, ya, apa? Dia harus punya kemampuan menghafal, berarti 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari kemampuan Imam Al-Bukhari. Siapa yang bisa di masa ini? Hah? Kita saja kalau hidup di masa Imam Al-Bukhari dihitung dari orang-orang yang ditinggalkan hadisnya, dari rawi-rawi yang dhaif, lemah hadisnya. Dia dianggap. Sebabnya hafalannya kacau balau. Ya. Jelas ya? Berbeda dengan mereka. Hafal huruf per huruf. Komanya pun hafal. Ya. Ini guru memakai waw, memakai tidak. Mereka bedakan periwayatan. Nah, itu baru hafalan namanya. Jelas ya? Dan banyak dari mereka tidak berpendapat boleh meriwayatkan secara makna. Harus secara lafaz. Ya, kalau belakangan, ya, kebanyakannya ya, pakai riwayat secara makna. Jelas ya? Jadi semua kaidah kalau dibalik, detailkan sudah ilmu hadis, maka harusnya mereka ini tidak ada yang syah ilmunya. Ya, tidak ada yang syah ilmunya. Jelas ya? Karena itu tuntunan sebenarnya. Sekarang misalnya dia pahami hadis. Ya. Mereka memahami hadis bahwa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya bai'at, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sekarang dia pahami hadis ini dari mana? Anggaplah sah sanad periwayatan dia punya bersambung dari Nabi. Sekarang pemahaman periwayatan dari mana dia dapat? Pemahaman periwayatan. Mau dia pahami seperti itu.
Yang dipahami adalah seperti yang mereka pahami. Kalau orang yang tidak di dalam kelompok kami tidak ikut baiat berarti kafir. Ya. Ini pemahaman kalian, mana sanad periwayatannya? Hah? Mana sanad periwayatannya? Berbeda dengan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah ditanya sanad periwayatan, ini memang bersambung dari masa ke masa. Itu yang dipahami oleh ahli hadis. Ya. Jelas ya? Dan dipahami oleh ahli hadis. Bahwa yang dimaksud dengan baiat itu baiat untuk pimpinan negara. Tidak ada baiat yang lain. Bukan baiat untuk kelompok, golongan tertentu, tapi baiat untuk pimpinan negara. Siapa yang mati tidak ada di lehernya baiat kepada pimpinan negara atau dianggap pimpinan negara tidak syah, ini matinya adalah mati jahiliyah. Karena itu hadis ini terbalik. Harusnya mereka itu yang mati jahiliyah. Kenapa? Sebab mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa. Menganggap bahwa mereka yang harus dibaiat bukan penguasa yang syah. Berarti harusnya hadis ini berlaku terhadap mereka. Jelas ya? Inilah kekeliruan di dalam pemahaman. Jadi sini saya beri contoh bahwa sanad itu, orang punya sanad belum tentu dia benar pemahamannya. Ya. Belum tentu dia benar pemahamannya. Ya. Jelas? Tapi bukan artinya sanad tidak diperlukan. Ya. Sanad itu juga diperlukan. Dan alhamdulillah sanad-sanad ya, itu dipegang oleh ulama ahli sunnah. Semua dari guru-guru kita punya sanad, seperti yang saya sebutkan. Ya. Semuanya punya sanad, bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan guru-guru mereka juga punya sanad, bersambung kepada Nabi. Jelas ya?